Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsal Hamzah. Di sini saya akan menjelaskan tentang monitoring dalam pelaksanaan mutu pendidikan. Nah, monitoring itu sendiri dalam penjaminan kualitas pendidikan adalah proses sistematis yang melibatkan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan inisiatif peningkatan kualitas di lembaga pendidikan atau di suatu lembaga pendidikan. Monitoring ini terjadi setelah penerapan langkah-langkah peningkatan kualitas dengan fokus pada penilaian efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan dan prestasi siswa. Proses ini membantu mengidentifikasi area yang memerlukan peningkatan lebih lanjut, serta memastikan bahwa kegiatan penjaminan kualitas tidak hanya memenuhi standar yang ditetapkan, tetapi juga mengarah pada hasil positif seperti proses pembelajaran yang inovatif dan peningkatan kinerja siswa. Lalu untuk tujuan dari proses monitoring itu sendiri ada 5. Yang pertama yaitu mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di suatu lembaga pendidikan itu telah sesuai dengan rencana yang telah disusun. Lalu yang kedua, mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan. Yang keempat, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa menyimpang dari tujuan. Nah, untuk fungsi dari monitoring itu sendiri yaitu untuk mengumpulkan data tentang kualitas dari suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Nah, nanti digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta memberikan rekomendasi perbaikan tentang apa saja yang perlu diperbaiki pada suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Dengan demikian, monitoring itu menjadi alat yang sangat vital dalam pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, maka disebut monitoring. Nah, untuk memastikan sekolah dapat beradaptasi dengan kebutuhan belajar yang berkembang pada zaman sekarang. Yang melaksanakan monitoring ini sendiri adalah khususnya UPM atau Unit Penjamin Mutu, yang khususnya bagian monitoring, tetapi untuk kerja persiapan akreditasi itu yang melaksanakannya adalah guru, pimpinan sekolah, siswa, para alumni, dan lembaga yang bekerja pada IKS. Peningkatan mutu dan khususnya untuk monitoring dan evaluasi pada tahap 3 ini hanya perlu untuk satuan pendidikan dasar maupun menengah. Dalam monitoring dan evaluasi pada tahap 3 ini, satuan pendidikan itu bisa melakukan beberapa langkah. Langkahnya yaitu yang pertama ada membuat perbandingan capaian profil pendidikan dari tahun ke tahun, kemudian memberikan catatan terkait perbandingan data baik yang meningkat, menurun, ataupun tetap, kemudian merumuskan rekomendasi atas temuan evaluasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari evaluasi dalam jaminan kualitas pendidikan. Evaluasi dalam jaminan kualitas pendidikan merupakan proses penting untuk memastikan lembaga pendidikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Proses ini dimulai dengan evaluasi diri melalui sistem jaminan kualitas internal yang menjadi dasar bagi langkah selanjutnya. Tim Jaminan Kualitas Pendidikan Sekolah atau TPMPS kemudian memastikan kepatuhan terhadap standar yang dengan menyusun rencana yang komprehensif yang mencakup kegiatan, tujuan, strategi, indikator keberhasilan, dan anggaran, sehingga seluruh aspek lembaga selaras dengan standar kualitas tersebut. Selanjutnya itu ada 3 tahapan evaluasi. Yang pertama ada evaluasi input. Nah, evaluasi ini untuk mengetahui bagaimana sih kondisi awal dari setiap satuan kerja, untuk mengetahui kondisi awal yang bisa dilihat melalui berkas yang sudah diserahkan berupa soft file. Dari evaluasi tahap ini akan diperoleh kondisi setiap satuan kerja berdasarkan berkas yang sudah diserahkan. Nah, yang kedua itu ada evaluasi proses. Pada tahapan ini, evaluasi ini adalah proses dari inti monitoring dan evaluasi audit mutu internal. Nah, yang dimana tim auditor itu memeriksa berkas yang sudah diserahkan tadi dan memeriksa bukti yang nyata secara fisik dan meminta bukti pendukungnya untuk berkas-berkas yang tidak atau belum diunggah. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi output. Nah, pada evaluasi output ini, tahapan ini ialah tahapan akhir dari proses monitoring dan evaluasi tim auditor, yang dimana
pada tahap ini akan diketahui apakah berhasil atau tidaknya proses monitoring dan evaluasi yang sudah dicocokkan berkas dan bukti yang sudah diberikan kepada tim auditor tadi. Nah, pada tahap ini juga menjadi satu kunci atas kinerja yang dilakukan oleh tim audit. Laporan yang diberikan itu juga memuat hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan untuk menaikkan peringkat kinerja tahunan pada setiap satuan kerja. Monitoring dan evaluasi. Yang pertama itu ada sistem monitoring dan pembelajaran berdasarkan standar. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan tujuan dan motif yang dikaitkan dengan aktivitas dan tujuan program studi. Yang ketiga, dilakukan dengan tepat waktu. Monitoring dan evaluasi pembelajaran dilakukan dengan ketersediaan data tepat waktu dan melakukan pemantauan secara konsisten sehingga data informasi hasil monitoring dan evaluasi harus akurat dan objektif. Yang keempat, sistem monitoring dan evaluasi bersifat partisipatif dan transparan. Diperlukan keterlibatan kepada semua pihak pemangku kepentingan dalam menyusun desain dan implementasinya. Kemudian dapat diakses semua pihak. Yang kelima itu ada sistem monitoring dan evaluasi dibuat secara fleksibel. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan fleksibel dan disesuai dengan SOP. Yang keenam, sistem monitoring dan evaluasi bersifat action oriented. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi acuan dasar dalam pengambilan kebijakan dan tindakan sehingga diperlukan analisis informasi yang baik untuk menjamin data monitoring dan evaluasi digunakan dalam pengambilan tindakan. Yang ketujuh itu ada sistem monitoring dan evaluasi dilakukan secara cost efektif. Yang kedelapan, gugus kendali mutu dan tim monet dalam melakukan monitoring dan evaluasi bukan hanya bertugas mengumpulkan data informasi, akan tetapi harus melakukan analisis masalah dan memberikan rekomendasi pemecahan secara praktis.